Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur tidak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan rangkaian sholat qiyamul lail, diawali dengan sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih dan fajr berjamaah pula. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, saum kita, sholat kita, sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kelak jadi bekal yang berharga ketika kita kelak menghadapi yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat sekalian yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khusus yang hadir pada malam hari ini, termasuk golongan umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran maupun hadis yang sering dibaca berulang-ulang oleh para asatiz. Antara lain yang kalau paling yang populer itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat itu merupakan perintah dari Allah bagi kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian ada juga banyak hadis-hadis yang populer, antara lain salah satunya adalah berbunyi sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'a ramadana futihat abwabu jahannam wa ghuliqatu abwabun nar wa suffidatil syayatin, yang artinya dari Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Ramadan telah tiba maka pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Terkait dengan hadis ini, tidak sedikit orang-orang yang bertanya, jika setan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan kemaksiatan masih saja banyak terjadi, seperti pencurian, mabuk-mabukan, perzinahan, bahkan tadi sore pun terlihat terjadi transaksi narkoba di tengah kota Bandung di hadapan halayak umum. Dan ada lagi, masih banyak kalau kita di luaran, mereka mengaku adalah beragama Islam, namun mereka tanpa tering aling-aling, tanpa malu-malu, pada melakukan makan minum di siang hari tanpa terasa malu. Dan pertanyaan ini, kalau seandainya kenapa masih banyak kemaksiatan, tidak bisa jadi hal ini muncul dikarenakan mungkin kita selaku manusia membayangkan apabila setan dibelenggu itu sebagaimana layaknya manusia. Wujudnya sekali pada manusia, setan dibelenggu itu yang terbayang di benak kita adalah tangan dan kakinya itu dirantai, alias setan itu tewalakaya di bulan Ramadan ini. Padahal yang namanya jin atau setan itu adalah makhluk metafisik. Bagaimana sesuatu yang metafisik dibelenggu dengan benda bersifat fisik seperti rantai. Oleh sebab itu, terkait dengan hal ini, para ulama mencoba menafsirkan hadis Rasulullah di atas dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dari makna hakiki. Setan-setan dibelenggu bukan berarti bahwa setan sama sekali tidak dapat mengganggu manusia. Akan tetapi kekuatan mereka menggoda manusia di bulan Ramadan menjadi lemah, karena sesuai hakikat puasa itu sendiri, bahwa di saat puasa orang-orang fokus untuk mengendalikan hawa nafsu.
Kemudian andai kata mereka dibelenggu, andai kata mereka mempunyai tangan dan kaki yang terbelenggu, bukankah senjata setan yang paling ampuh adalah bisikan-bisikan jahat sebagaimana dalam surat An-Nas yang sering kita baca sehari-hari. Manusia, kita selaku manusia minta perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan kepada Allah min syarri waswasil khannas, dari kejahatan setan-setan, dari bisikan kejahatan, bisikan setan yang tersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikan ke dalam dada manusia. Jadi yang kedua dalam kalau tadi arti dalam makna hakiki, maka yang kedua adalah makna majazi atau makna kiasan. Mengingat bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, maka di saat itu tingkat ketaatan manusia dan fokus ibadah mereka sedang berada di level yang paling tinggi, menyebabkan sepertinya setan terbelenggu selama bulan Ramadan oleh amal-amalan kita. Karenanya upaya dia untuk menggoda orang-orang yang puasa dengan keadaan khusyuk di bulan Ramadan mungkin bisa jadi tidak berefek dan menjadi sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan dibelenggunya setan bukan berarti di bulan Ramadan mereka berhenti menggoda manusia. Mereka setiap saat selalu mengintai kelengahan kita untuk menghembuskan bisikan-bisikan jahatnya. Di bulan Ramadan kadang bisa terjadi di saat seseorang atau kita mungkin pernah mengalami ketika kita menemukan kakehel dengan kehidupan di sekitar kita, tanpa disadari emosi kita kadang-kadang malah meluap-luap, tidak terkendali. Makanya tidak heran apabila kita melihat orang yang sedang berpuasa, mereka pada parasea satu sama lain. Kenapa? Karena di sini hawa nafsu setan pasti mengompori di belakangnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini adalah malam ke-24 sebagaimana biasa yang kita lihat, kita nampak saat ini masjid kita sudah mulai logor. Bisa jadi di saat seperti ini setan makin giat dengan bisikan-bisikan jahatnya untuk menghalangi manusia pada jalan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Di firman Allah di dalam Al-A'raf ayat 16, setan di situ mengatakan dan berjanji, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus, kata setan. Jadi apabila kita ada rasa hoream, dan mereka yang tidak ada hadir pada malam hari ini ada rasa hoream untuk datang ke masjid, begitu pula mereka hoream membaca Al-Quran, mereka hoream melaksanakan amal-amal yang lainnya. Hati-hati, karena penyakit hoream berbuat baik pasti datangnya dari setan, jadi mesti dilawan. Betapa beruntung oleh sebab itu para jamaah yang saat ini tetap istiqomah memakmurkan masjid dengan qiyamul lail. Kenapa kita berhasil? Karena kita telah berhasil memenangkan pertempuran melawan bisikan-bisikan setan. Sebagaimana diketahui, di penghujung Ramadan Allah telah menyediakan suatu bonus bagi setiap orang beribadah di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Akan tetapi betapa banyak orang lebih tertarik untuk melaksanakan tawaf di mal-mal atau yang lagi sekarang trending. Mereka banyak sekarang yang melaksanakan buka bersama di kafe atau restoran dengan mengorbankan qiyamul lail berjamaah di masjid yang penuh dengan keberkahan. Anehnya lagi, kafe pada saat ini di mana-mana selalu full house. Kadang-kadang sebagian rela karena tempat makannya penuh, mereka rela untuk antri menunggu meja yang kosong entah berapa lama. Dan mereka ketika tiba di rumah karena sudah larut dan capek, maka tarawih terlewatkan, isya pun dilaksanakan dengan seperlunya. Begitulah tipe daya setan sebagai janjinya di dalam surat Al-Hijr ayat 39.
Setan berkata, dan aku akan jadikan keburukan terlihat indah di muka bumi ini oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, hadis ini memang panjang namun saya coba ambil singkatnya saja. Kata Rasulullah apa? Apabila tiba malam terakhir di bulan Ramadan, maka seluruh langit dan bumi serta para malaikat menangis. Kenapa mereka menangis? Karena dengan perginya bulan Ramadan, maka hal ini merupakan musibah bagi umat Muhammad. Jadi seluruh langit dan bumi dan beserta malaikat, mereka menangis, mereka sedih dengan kepergian Ramadan. Yang disedihkan, yang ditangisi apa? Mereka sedih, perhatian kepada umat Rasulullah SAW akan ditinggalkan bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Apabila setan, apabila malaikat, matahari, langit dan bumi, mereka menangisi kepergian Ramadan untuk kita. Sekarang bagaimana dengan kita sendiri? Sejauh mana kepedulian kita yang hendak ditinggal Ramadan ini? Oleh sebab itu, di akhir Ramadan yang tersisa beberapa hari lagi, mari kita kembali fokus pada kembali kendali hawa nafsu dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah agar gangguan setan yang bisa kita belenggu dengan amalan-amalan ibadah kita yang semakin memperberat, semakin meningkat. Semoga amal ibadah kita dapat memperberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Mudah-mudahan pula dosa-dosa kita di masa lalu dengan puasa yang iman dan ihtisaban kelak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika selesai Ramadan kita kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang selayaknya manusia yang baru dilahirkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi dawah wa taufiq wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.